Selamat petang kepada semua. Saya Reverend David Wong, selaku presenter di Gereja Oceans Cathedral di sini. Uh, saya rasa anda tahu bila sudah kali terakhir saya berkhotbah di sini, jadi mungkin agak lama sudah. Jadi ada ramai mungkin belum pernah mengetahui ada seorang padri ada di sini. Jadi itulah saya. Uh, Reverend David dan saya selaku zone pastor untuk bahasa Cina, dan hari ini ditugaskan untuk menyampaikan firman Tuhan pada pagi ini. Tajuk saya adalah sesuatu yang lebih baik untuk kita semua. Dan ini merupakan satu pengakhiran ataupun satu kesimpulan ke atas bab yang ke-11 Ibrani. Minggu-minggu yang sebelum ini kita telah mengetahui semua tokoh-tokoh iman yang ada di dalam buku Ibrani bab yang ke-11 ini. Semuanya itu kisah kami pun mengetahui dari sekolah minggu ataupun di dalam kelompok sel, kami pun mengetahui siapakah mereka dan apakah yang mereka melalui dan sebagainya. Dan sekarang sudah sampailah tahap pengakhirannya di dalam bab yang ke-11 ini. Kita mendapati bahawa ada sesuatu juga yang dapat kami mempelajari untuk mendorong kita, menggalakkan kita terutamanya di dalam endemik musim endemik ini. Jadi hari ini apa yang kita mau mengenekankan adalah semuanya ini sudah sampai satu pengakhirannya, dan kita mengetahui bahawa penulis Ibrani ini sudah mau mengemukakan tujuannya menulis surat ini kepada kita semua. Iaitu dia ingin memberitahu kepada kita semua, bukan hanya ingin mengingatkan kita kerana semua tokoh-tokoh di perjanjian lama itu dia telah memulai dari Nuh, dari Abraham, dari Musa dan sebagainya. Semuanya itu dia memberitahu kepada kita semua, mereka ini dengan iman bagaimana mereka telah hidup di dalam kehidupan mereka dapat ada iman dan juga terus beriman kepada Tuhan. Dan bukan saja hanya satu peringatan, tetapi dia juga merupakan sesuatu yang dia mau memberitahu kepada kita semua, janji yang telah Tuhan berikan kepada kita semua itu sebenarnya ada sesuatu kenyataan yang dia mau sampaikan kepada kita semua. Iaitu Kristus adalah pribadi yang lebih baik untuk kita yang diberikan Allah. Itu merupakan mesejnya yang sebenarnya. Dia ingin memberitahu kepada kita semua bahawa Yesus Kristus adalah pribadi yang lebih baik daripada semuanya ini. Dan hari ini bagi kita semua yang ada di sini, kita mengetahui apa yang telah Yesus Kristus lakukan di atas kayu salib, penebusan dosa dan juga keselamatan yang telah dia sediakan bagi kita semua. Apabila kita percaya kepada apa yang telah Yesus Kristus lakukan ke atas salib, dan kita percaya bahawa kita akan diselamatkan. Cuba kita semua ingat bahawa waktu iman tokoh-tokoh iman ini yang disampaikan di perjanjian lama, Yesus belum muncul lagi. Yesus belum ada. Mesias belum ada lagi. Jadi apa yang mereka memegang teguh atas janji Tuhan itu adalah sesuatu yang mereka sedang nanti-nantikan. Dan itu memerlukan iman untuk melakukannya. Itu sebabnya penulis Ibrani di sini dia memberitahu kepada kita semua, mereka ini berpegang teguh atas iman dan juga berpegang teguh atas janji yang Tuhan berikan kepada mereka semua ini tanpa mereka menerimanya. Tetapi mereka masih berpegang teguh, beriman. Dan bagi kita semua untuk zaman sekarang dan juga untuk murid-murid Yesus Kristus yang melihat Yesus berada bersama dengan Yesus itu, mereka telah melihat kedatangan Yesus Kristus. Mereka telah melihat kedatangan Mesias kepada mereka, kepada dunia ini. Dan mereka tinggal bersama-sama dengan Yesus pada 33 tahun bersama dengannya. Tetapi selepas itu kita pun mengetahui bahawa Yesus mati dan juga disalibkan. Hari ketiga dia bangkit, selepas itu dia diangkat naik sekarang bersama dengan Tuhan. Tetapi dia berjanji dia akan datang kembali. Dan bagi kita semua yang berada di zaman sekarang,
Kayu salib sampai sekarang, sampai Yesus akan datang kedua kalinya, inilah musimnya, inilah zamannya bagi kita semua. Dan sekarang kita menantikan kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali. Ini memerlukan iman juga. Jadi katakan kepada kawan di sebelah kiri dan kanan Anda, ini memerlukan iman juga. Jadi bermaksud sekarang, apabila kita menyembah Tuhan, apabila kita melakukan segalanya yang ada di dalam firman Tuhan ini, semuanya ini memerlukan iman. Sampai Yesus Kristus datang kembali kedua kalinya. Amin. Jadi itu sebabnya dalam musim ini, dalam zaman sekarang, kita harus didorong dan juga digalakkan supaya kita jangan putus asa, kita jangan ada merasakan letih ataupun ingin menghilangkan semangat, supaya kami boleh terus bersandar kepada Tuhan dan juga berharap kepada apa yang Tuhan Yesus Kristus telah sediakan bagi kita semua. Itu merupakan tujuan penulis Ibrani ingin menyampaikan kepada kita semua. Tetapi sebelum kita memasuki dalam tujuannya itu, ada dua aspek yang harus kita melihat di sini untuk mendorong kita. Poin yang pertama, yaitu iman yang menyelamatkan. Mazmur 32 ayat 7. Mazmur ayat 32 ayat 7. Sini dia mengatakan, engkaulah persembunyian bagiku. Terhadap kesesakan, engkau menjaga aku. Engkau mengelilingi aku sehingga aku luput dan bersorak. Di sini memberitahu kepada kita semua, Tuhan sebenarnya adalah penyelamat bagi kita semua. Amin. Jadi, kalau kita mengetahui Tuhan itu penyelamat, jadi kita harus ada iman untuk percaya bahwa Tuhan itu adalah penyelamat bagi kita semua. Seperti yang dikatakan di sini, kalau kita menghadapi bahaya, kita harus datang kepada Tuhan, tersembunyi di dalamnya, supaya kita tidak sesat lagi. Supaya kita ada damai sejahtera, supaya kita akan ada keselamatan. Kerana Tuhan akan menyelamatkan kita semua. Dan kita mengetahui bahwa Tuhan juga akan menjaga kita semua. Dia akan mengelilingi kita semua. Sampai kita boleh bersorak-sorai dan juga memujinya. Ada 3 contoh yang diberikan kepada kita semua daripada penulis Ibrani ini. Yaitu, minggu lalu saya percaya kami sudah lihat, yaitu Laut Merah. Kisah mengenai orang-orang Israel melintasi Laut Merah. Ibrani 11 ayat 29. Di sini dia mengatakan, kerana iman maka mereka telah melintasi Laut Merah, sama seperti melintasi tanah kering, sedangkan orang-orang Mesir tenggelam ketika mereka mencubanya juga. Dengan iman ataupun kerana iman mereka melintasi Laut Merah. Kalau kita membaca kembali Keluaran, kita mengetahui semuanya yang berlaku pada waktu itu. Semuanya rekod itu adalah benar dan kita mengetahui bahawa semuanya itu kalau kita meneliti bacaan firman Tuhan dan juga rekodnya di situ, kalau mau melimpasi Laut Merah dengan kering, itu bukan sesuatu perkara yang senang. Bagi mereka yang pernah melawati Laut Merah, kamu akan mengetahui betapa besarnya laut itu. Dan pada waktu itu, orang-orang Israel, mereka berada di situ. Sebelah kiri dan kanan, semuanya gunung. Di belakang, semua orang-orang Mesir, tenteranya, di belakang mengejar mereka. Dan di depan adalah Laut Merah. Tuhan berfirman kepada Musa, angkatlah tongkat kamu. Dan sudahlah Laut Merah berbelah. Kalau kita dengan logik, kalau laut itu berbelah, tanah itu memang basah. Betul atau tidak? Secara logik lah. Tapi di sini mengatakan mereka melintasi tanah kering. Wow. Kadang-kala apabila kita mengingat kembali
penyelamatan Tuhan kepada kita semua, kita fikirkan itu mungkin kebetulan saja. Tetapi apabila kamu mengalaminya dan pengalaman kamu itu, kamu boleh mengetahui bahwa itu adalah bukan logik, bukan kebetulan. Itu adalah keselamatan Tuhan. Amin. Jadi mereka melalui Laut Merah. Bukan Laut Merah saja. Sebab di situ dia mengingatkan kepada kita semua kisah yang satu lagi, yaitu tembok Jericho. Sekolah minggu kita pun mengetahui ceritanya tembok Jericho. Kita melihat Lukas bab 18 ayat 27. Kata Yesus, apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah. Apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah. Dan apabila kita melihat tembok Jericho itu, ayat yang ke-6, bab yang ke-6, ayat yang ke-20, Yosua. Sebab Tuhan telah berfirman dan juga memerintah bahawa Joshua harus memberitahu kepada semua orang-orang Israel, satu hari, satu round, satu pusingan, sekeliling kota Jericho. Diam, tidak boleh bersuara. Satu hari, satu pusingan. Hari kedua, satu pusingan. Hari ketiga, satu pusingan. Sampai hari ke-6. Dan hari ke-7-nya, apa yang harus dilakukan? 7 round, 7 pusingan. Sekeliling kota Jericho. Dan selepas 7 pusingan, apa yang harus mereka lakukan? Kita baca ayat 20. Lalu bersoraklah bangsa itu. Sedang sangkakala ditiup. Segera sesudah bangsa itu mendengar bunyi sangkakala, bersoraklah mereka dengan sorak yang nyaring. Maka apa? Apa yang terjadi? Runtuhlah tembok Jericho itu, lalu mereka memanjat masuk ke dalam kota, masing-masing langsung ke depan dan merebut kota itu. Strategi apakah? Kalau kita mengerti bahawa itu kota Jericho, temboknya itu sangat kuat dan teguh sekali. Dan sekarang satu pusingan, satu hari. Hari ke-7, 7 pusingan. Tidak ada meriam. Apa yang mereka lakukan? Bersorak. Itu saja. Bunyikan sangkakala. Itu saja. Apa yang terjadi? Runtuhlah tembok Jericho. Wow. Tuhan sebagai penyelamat kita semua. Amin. Iman yang menyelamatkan. Dan yang ketiga, kalau kita melihat di situ, Rahab. Dan ceritanya itu sama juga di Yosua. Ya, kita baca dan kita mengetahui. Rahab, siapakah dia itu? Sebenarnya saya buat di dalam bahasa English dulu. Itu saya punya itu nota khotbah. Selepas itu saya mau pilih sama ada guna perkataan ini atau perkataan itu. Sebenarnya saya mau letakkan prostitute. Prostitute iaitu pelacur Rahab. Tetapi saya ubah. Saya tukar sinful Rahab ataupun Rahab yang berdosa. So, kalau saya letak di sini pelacur Rahab, mungkin semua semua lelaki mengatakan, oh itu perempuan saja. Tapi kalau di sini, kalau saya telah berubah dan saya letak, saya rasa ini lebih ngam sikit kerana Rahab yang berdosa, tidak kisah lelaki ataupun perempuan, kita semua pun berdosa. Amin. Betul tidak? Dan kalau kita orang yang berdosa, kita harus Tuhan penyelamat kita untuk menyelamatkan kita. Dan ia memerlukan iman bagi kita untuk diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita baca di sini,
Lukas bab 5 ayat 31 sampai 32, Yesus berkata kepada mereka, inilah bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa, supaya mereka bertaubat. Supaya mereka bertaubat. Orang yang sehat mau pergi jumpa dokter atau tidak? Tak perlu. Orang sakit saja yang perlu jumpa dokter. Jadi Tuhan Yesus berkata demikian. Dia datang bukan untuk memanggil orang yang benar, tetapi orang yang berdosa. Dia datang untuk menyelamat orang yang berdosa, yaitu engkau sama dengan saya. Saya ini orang yang berdosa. Kalau mau tukar nama di situ, David yang berdosa. Kamu boleh letak nama kamu di sana juga. Kerana kita semua ini memerlukan iman untuk diselamatkan. Amin. Jadi jangan biar dosa-dosa dari dulu membuatkan kita ini tidak boleh maju datang kepada Tuhan untuk menerima keselamatannya. Kita perlukan iman untuk menyelamatkan kita semua. Amin. Yang kedua, iman yang menaklukkan. Dalam English saya gunakan faith that conquers, yaitu iman yang boleh menaklukkan. Apa maksudnya? Sebab kalau kita baca, sebelum kita baca Ibrani, kita harus baca 1 Yohanes bab 5 ayat 4 sampai ayat 4 sampai ayat 5. Di sini dia memberikan kepada kita semua ada satu konteks. Kenapa kita harus ada iman yang menaklukkan, iman yang memenangi, iman yang boleh memberikan kepada kita semua ada kemenangan. Ayat yang keempat, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Apakah itu kemenangan yang mengalahkan dunia? Yaitu iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahawa Yesus adalah anak Allah? Ini bermaksud sesiapa yang percaya Yesus adalah anak Allah, dia mengalahkan dunia. Kita mengalahkan dunia, kita memenangi dunia dengan apa? Dengan iman kita. Jadi itu sebabnya iman yang kita ada itu adalah iman yang menaklukkan, iman yang memberikan kepada kita semua ada kemenangan. Jadi di sini menang atas apa? Menang dalam peperangan, menang dalam penderitaan. Ayat yang ke-32, kita terus membaca Ibrani bab 11. Dia memberitahu kepada kita semua lebih mengenai apa yang telah disampaikan. Tetapi terlalu pendek masanya dan terlalu panjang semua kisah-kisah ini. Jadi penulis Ibrani ini dia membuat satu kesimpulan. Ayat yang ke-32 dia memberitahu kepada kita semua. Dan apakah lagi yang harus aku sebut? Sebab aku akan kekurangan waktu. Apabila aku hendak menceritakan tentang Gideon, Barak, Samson, Jephthah, Daud dan Samuel dan para nabi. Yang kerana iman telah menaklukkan kerajaan-kerajaan, mengamalkan kebenaran yang memperoleh apa yang dijanjikan, menutup mulut singa-singa dan memadamkan api yang dahsyat. Mereka telah luput dari mata pedang, telah beroleh kekuatan dalam kelemahan, telah menjadi kuat dalam peperangan dan telah memukul mundur pasukan-pasukan tentera asing. Ibu-ibu telah menerima kembali orang-orangnya yang telah mati sebab dibangkitkan. Nah, kalau kita ada satu ujian kuis sekarang, boleh kamu namakan siapakah nabi-nabi ini? Bolehkah kita namakan nabi-nabi yang dengan 300 orang dia telah memenangi
peperangan. Siapakah dia? Gideon? Siapakah hakim-hakim itu yang telah mengalahkan, telah menaklukkan askar-askar dan juga tentera-tentera dari luar negara? Waktu itu dia sangat takut, dia mengatakan, saya mesti mau ada hakim perempuan ini bersama dengan saya, baru saya akan pergi. Coba kamu bayangkan apa yang saya katakan. Dia seorang tentera, dia seorang general, dia mau memimpin askar-askar itu untuk memerangi, tetapi dia mengatakan, saya perlu ada hakim perempuan ini ikut saya, bersama dengan saya, baru dia pergi. Macam ada general ini, dia pergi, dia mau mamaknya sama dengan dia, baru dia pergi. Ataupun dia mau ada perempuan, bukan seorang yang lebih kuat lagi. Namanya Barak. Dia sangat takut. Tapi dengan iman, ada orang yang dia teman, Debra, yang temankan dia pergi. Samson. Orang kuat. Tapi orang kuat juga, tetapi orang yang banyak masalah. Tetapi Tuhan menggunakannya. Jeftah. Dia berseru kepada Tuhan dan Tuhan mendengar doanya dan dia menang. Raja Daud, bagaimana dia melihat pelindungan daripada Tuhan kerana Raja Saul tidak suka sama dengan dia, benci dia sampai mau membunuh dia. Tapi Tuhan menyelamatkan dia. Nabi Samuel, pada waktu itu kita melihat apa yang terjadi kepada dia. Dan banyak lagi kalau kita melihat di situ. Semuanya ini mereka telah apa? Menang dalam peperangan. Semuanya itu Tuhan telah menyelamatkannya. Semua itu adalah sesuatu memerlukan iman yang menaklukkan, iman yang memberikan kepada mereka ada kemenangan. Bukan itu saja. Sebab kalau kami baca lagi, kemenangan itu dalam bentuk penderitaan. Penderitaan. Ayat 35 sampai 38. Kalau kita baca menerusi ayat yang ada di situ, tetapi orang-orang lain membiarkan dirinya disiksa dan tidak mau menerima pembebasan supaya mereka peroleh kebangkitan yang lebih baik. Ada pula yang diejek dan didera, bahkan yang dibelenggu dan dipenjarakan. Mereka dilempari, digergaji, dibunuh dengan pedang. Mereka mengembala dengan berpakaian kulit domba dan kulit kambing sambil menderita kekurangan, kesesakan dan siksaan. Ayat 38, dunia ini tidak layak bagi mereka. Mereka mengembala di padang gurun dan di pegunungan dalam gua-gua dan celah-celah gunung. Bermaksud mereka tapuk sini sana. Sebab tidak ada tempat untuk mereka. Siapakah ibu-ibu yang dikatakan di firman Tuhan itu menerima kembali anaknya yang telah bangkit? Ibu-ibu Sulamat itu dengan iman. Elijah, Elia, Queen Ratu Jezebel dia mau membunuh dia. Itu sebabkan dia lari diri. Yang dikegajikan, kamu faham apa dikegajikan? Kalau di dalam translasi bahasa Inggris, saw into half, bermaksud orang itu digajikan jadi dua. Satu jadi dua. Dalam tradisi mereka percaya yaitu Nabi Yesaya digaji dua. Tapi bagi kita semua zaman moden sekarang, kalau kita baca ayat-ayat firman Tuhan di sini, kita tidak boleh dapat ada satu bayangan yang nyata. Kenapa? Kita sekarang terlalu selesa. Mana ada penderitaan?
penderitaan kita ini, nanti mati karan lah penderitaan lah. Ataupun mati air yang sering berlaku di KK, Kota Kinabalu. Betul tidak? Itu kita katakan penderitaan. Ya. Mungkin juga di antara kita semua yang selalu main itu handphone kan? Penderitaan kita apa? Wah, kenapa begitu lambat? Satu saat pusing, sudah katakan lambat. Itu kami banyak komplain. Kadang-kadang datang ke gereja pun ada yang komplain, aircon terlalu sejuk. Kerusi terlalu keras. Itu PA system suaranya terlalu kuat. Padri banyak khotbah sangat mengantukkan. Adakah ini semua penderitaan kalau dibandingkan sama dengan apa yang telah kita baca di sini? Dan cabaran bagi kita semua untuk umat Tuhan zaman sekarang. Adakah iman yang kita ada ini sesuatu iman yang benar? Is our faith real? Adakah iman kita ini benar? Boleh tahan atau tidak? Ataupun karena sesuatu yang telah berlaku, kita mengambil keputusan untuk meninggalkan iman ini dan digantikan dengan sesuatu yang lain. Nah, ini merupakan cabaran bagi gereja hari ini. Itu sebabnya di sini kita dapat melihat semua tokoh-tokoh iman ini, sudah mereka terima atau belum janji Tuhan itu? Belum. Tetapi mereka berpegang teguh. Walaupun dikegaji, walaupun diseksa, walaupun didera, tetapi mereka berpegang teguh atas iman mereka. Karena mereka mengharapkan sesuatu yang lebih baik lagi, kebangkitan yang lebih baik lagi. Sesuatu keadaan yang lebih baik daripada sekarang. Itu sebabnya dia mengingatkan kita sekali lagi. Kita hidup di dalam dunia ini hanya sementara saja. Dunia ini bukan sesuatu kediaman kita yang kekal. Hanya sementara saja. Itu sebabnya poin yang ketiga, dia memberitahu kepada kita semua, mendorong kita semua, harus ada iman yang bersandar pada pekerjaan Kristus Yesus yang selesai. Rest upon the finished work of Christ. Bersandar kepada pekerjaan Kristus yang selesai. Apa yang Yesus Kristus lakukan di atas kayu salib itu sudah selesai. Telah selesai. Amin. Percayalah. Berimanlah. Jadi itu membawa kepada kita semua untuk melihat ayat yang kedua-dua ayat ini di dalam Ibrani, ayat bab yang ke-11, ayat kedua akhir ini, 39 sampai 40. Dan mereka ini semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu. Sekalipun iman mereka telah memberikan kepada mereka sesuatu kesaksian yang baik. Walaupun mereka lemah, ada kelemahan mereka, ada kesalahan mereka, bukan mereka sempurna semua, tetapi iman yang mereka ada kepada Tuhan itu merupakan satu kesaksian bagi kita semua. Sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik. Katakan kepada kiri kanan, sesuatu yang lebih baik. Siapa yang sediakan itu? Tuhan sediakan bagi kita semua sesuatu yang lebih baik. Tanpa kita, ini merupakan dua pekerjaan yang saya mau kita memberikan fokus, tanpa kita. Bermaksud semuanya ini, tokoh-tokoh iman ini,
yang di dalam perjanjian lama dan juga sebelum hari ini. Semuanya ini. Tanpa kita dan juga untuk masa depan umat-umat Tuhan, semuanya ini. Tanpa kita, mereka ini tidak dapat sampai kepada kesempurnaan. Bermaksud kalau kita mau ada satu kesempurnaan, sesuatu kesamaan, kesatuan, mereka semua ini dengan kita ini yang terus beriman, bersandar kepada pekerjaan Yesus Kristus yang telah selesai itu, kita menaruh iman kita ke atas itu, sama-sama kita akan disatukan. Sama-sama kita akan menjadi sempurna di mata Tuhan. Amin. Itu memerlukan sesuatu karunia, kasih karunia yang diberikan, yang ditunjukkan kepada kita semua. Roma bab 3 ayat 24. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma kerana penebusan dalam Kristus Yesus. Semuanya di dalam Kristus Yesus. Dan dia menunjukkan kepada kita semua sesuatu penyataan Allah yang lebih baik dalam Yesus Kristus. Yohanes bab 14 ayat 8 sampai 9. Kata Filipus kepada Yesus, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Apa jawab Yesus? Kata Yesus kepadanya, telah sekalian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, dia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Apa yang kita melihat dalam Yesus, sudahlah kita nampak, kita melihat pekerjaan Bapa. Amin. Tak perlu lagi kita bertanya kepada Yesus, tunjuklah kepada kami Bapa. Kerana kita melihat dari Yesus, sudahlah ada gambaran Bapa di syurga. Bagi kita semua. Itu merupakan sesuatu penyataan Allah yang lebih baik daripada Yesus Kristus. Jadi tumpuan kita, fokus kita kepada Yesus sudah cukup. Hubungan yang lebih baik dengan Allah melalui Yesus Kristus. Yohanes bab 14 ayat 23. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya, dan diam bersama-sama dengan dia. Ini jawaban Yesus kepada kita semua juga yang dikatakan di sini. Jika seseorang mengasihi Tuhan, kalau kita mengasihi Yesus Kristus, kalau kita harus menuruti firman-Nya. Dan Bapa-Ku, yaitu Bapa Syurgawi kita semua, akan mengasihi kita semua juga. Dia akan datang kepadanya dan diam bersama dengan dia. Dan dia menunjukkan, di sini menunjukkan untuk masa depan yang akan datang, kita akan sama-sama dengan dia di syurga. Amin. Ini merupakan satu hubungan yang baik. Jadi sesiapa yang mengasihi Tuhan harus menuruti firman Tuhan. Selalunya kita memang sangat mengetahui semua kebenaran ini. Jadi sebagai satu kesimpulan, haruslah kita diingatkan kembali, dicabar kembali, percayalah kepada pekerjaan Kristus yang telah selesai. Ingat akan kayu salib, ingat akan apa Yesus Kristus lakukan untuk kita semua. Dan kedua, percayalah untuk hidup bagi dia dan melayani dia. Bagaimana kita boleh melakukannya? Saya mau ceritakan satu kisah. Ada seorang raja sangat-sangat mengasihi dia punya negara dan juga semua orang-orang yang tinggal di dalam di bawah jaganya. Jadi dia selalu akan memberkati semua orang-orangnya. Dan orang-orang juga mereka sangat-sangat, bangsa-bangsa itu mereka sangat juga mengasihi raja itu. Jadi
dalam 1 tahun sekurang-kurangnya ada beberapa kali raja itu akan keluar dan juga menyampaikan berkatnya kepada semua orang. Dan semua orang itu sebenarnya mereka menanti-nantikan waktu itu. Jadi ada satu kali mereka sedang tunggu, menantikan raja itu keluar untuk memberkati semua orang. Tetapi semakin mereka tunggu, belum lagi keluar. Itu raja. Jadi pegawai itu keluar, dia mengumumkan bahwa raja kita ini sakit, jadi tidak dapat datang keluar untuk menyampaikan berkatnya kepada semua orang. Wah, semua orang dia punya reaksi itu, wah, apa terjadi kepada raja ini? Kami sedang menantikan berkatnya dan sebagainya. Dan mereka mengetahui bahwa raja itu ada sesuatu masalah ke atas jantungnya, hatinya, yang ada masalah jantungnya. Jadi dia memerlukan satu pembenahan. Jadi semua rakyat mereka ini, orang itu, saya akan berikan hati saya, jantung saya kepada Tuhan. I will give you my heart, the king. Saya akan berikan jantung saya kepada raja. Saya juga. Wah, semua orang berebut untuk berikan jantung kepada rajanya. Jadi itu pegawai sampaikan kepada raja. Raja itu, wah, mereka begitu menyayangi saya. Wah, tersentuh hatinya. Tapi saya hanya mau satu saja. Oke, ini caranya. Jadi dia ambil satu itu feather, bulu burung. Oke, dia ambil satu, dia kasih buang. Kalau itu bulu, dia jatuh ke atas siapa punya kepala, dia punya jantunglah yang diberikan kepada raja. Jadi pegawai itu, buangkan itu bulu. Itu bulu dia mau turun sampai satu orang. Semua orang itu, saya berikan jantung saya kepada raja, saya. Saya, sini. Itu bulu sebenarnya mau sampai dia terbang tinggi lagi, pergi ke orang lain. Orang lain itu, saya berikan hati saya berikan jantung saya kepada raja, saya mengasihi raja. Adakah kita selalu begitu juga? Lagu Inilah Rinduku yang selalu kita nyanyikan. Bagian chorusnya yang dia bunyi begini. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu. Di dalam hidupku, di setiap waktu, nyatakan jalanmu. Adakah ini rindu kita kepada Tuhan? Atau kita hanya dari mulut saja? Yang Tuhan panggil kamu, bukan saya, dia, Tuhan kamu panggil dia. Ya, saya boleh mengasihi kamu, tapi Tuhan panggil dia. Dia. Bukan saya, dia. Tapi apa yang Tuhan memerlukan, ada keseluruhan kita. Dan selalu saya diingatkan, di dalam pujian dan juga di dalam penyembahan, apa yang kita sampaikan kepada Tuhan itu bukan secara mulut saja. Tetapi dia mewakili keseluruhan kita semua kepada Tuhan.
Dan itu memerlukan iman. Itu memerlukan iman. Kalau itu adalah sesuatu yang senang, tak perlu iman. Kalau itu adalah mudah, if it's easy, mudah, tak perlu iman. Percaya Yesus, adakah itu sesuatu yang mudahkah? Mungkin bagi kita semua yang berada di sini, kita merasakan ya itu mudah. Sebab di dalam kalangan kita yang berada di sini, situasi kami yang berada di sini, ya disampaikan nampaknya sangat mudah. Tapi ya bukan mudah bagi setiap pribadi yang ada di sini. Dan saya mengetahui ada setengah yang berada di sini, itu bukan mudah bagi Anda untuk membuat keputusan, mempercayai Yesus dan beriman kepada Dia. Karena apa yang kamu melalui, situasi kamu, keadaan kamu, pekerjaan kamu, keadaan keuangan kamu, itu memang kita memerlukan iman. Karena kita mengetahui ada sesuatu yang lebih baik disediakan bagi kita semua. Amin. Amin. Boleh kita nyanyikan lagu itu sebagai satu respon dan sebagai satu doa bagi kita semua. Amin. Dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu. Inilah rinduku kepadamu, segenap hati, segenap hatiku menyembahmu. Seluruh hidupku memujimu, ku memujamu, ya Allahku. Mari kita menyembah Dia, katakan, ku berikan hatiku, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, nyatakan jalanmu, nyatakan jalanmu.